Gerakan Habib Ja'far S. Alatas serukan gulingkan presiden berbuntut panjang. Gagahnya Habib palsu Ja'far Shadiq ingin menggulingkan Jokowi. Bagaimana mau menggulingkan sekelas Jokowi, Presiden Republik Indonesia, nyali curut? Jangankan menggulingkan Presiden Republik Indonesia, menggulingkan pos ronda saja tidak mampu. Mikir Shadiq, mikir. Dan untuk masyarakat yang menjadi jamaah si Shadiq, ya, PHJ pecinta Habib Canco, Habib palsu, ya, kasih tahu kepada kalian semua, hati-hati. Apalagi dengan kalimat-kalimat yang sangat provokatif, dengan narasi kekerasan, bahkan menghasut untuk menggunakan senjata tajam. Entah sudah berapa pasal yang ia langgar. Serif barek ya. Harus diciduk. Kembalikan Shadiq ke jalur yang benar. Mungkin orang-orang semacam itu mau dibiarkan terus-terusan buat rame-rame media sosial mungkin. Yes, terserahlah, semua udah pada melihat, mendengar sama-sama dari sisi aspek hukum. Kalau menurut saya sudah provokasi ngacak makar, ya, bahkan ada kata-kata senjata tajam untuk diangkat gitu. Kurang apa lagi gitu ya. Kasus rekaman video yang berisi ceramah provokatif pendakwa Habib Ja'far Shadiq Alatas menyerukan jamaahnya agar bersatu dan membawa pedang untuk menggulingkan Presiden Indonesia Joko Widodo ramai diperbincangkan para netizen dan mempertanyakan mengapa polisi belum bertindak. Potongan video rekaman ceramah Habib JSA menjadi viral usai diunggah pengguna Twitter Bambang Mulyono II. Seperti dilihat pada Kamis 17 Februari di media sosial saat pendakwa Habib JSA sedang berceramah mengajak para jamaah bersatu membawa pedang menggulingkan Presiden Jokowi. Seruan Habib JSA di atas sudah masuk kualifikasi kejahatan pidana makar. Karena itu Polri seharusnya segera melakukan tindakan polisionil guna mencegah konsolidasi massa yang lebih besar untuk merealisasikan seruan Habib JSA dimaksud. Polisi Republik Indonesia tidak boleh bersikap menunggu atau baru bertindak setelah ada laporan polisi dari masyarakat. Polri harus melakukan tindakan polisionil yang cepat terhadap siapapun yang secara langsung atau tidak langsung merongrong kepala negara dan mengganggu ketertiban umum. Ini adalah ancaman terhadap integrasi bangsa dan akhir-akhir ini menguat karena selama ini banyak kasus pidana yang menyangkut wibawa kepala negara dan integrasi bangsa. Namun polisi baru merespon kalau sudah ada laporan dari masyarakat atau setelah didemo dengan kekuatan massa baru Polri bertindak. Budaya kerja Polri juga harus dibenahi, pola kerja Polri harus dibenahi terutama dalam kasus yang menyangkut kejahatan makar. Karena jaringan kelompok yang menghendaki kejatuhan Presiden Joko Widodo terus digaungkan dan mereka merasa diri sebagai kebal hukum dan terus-menerus mengkonsolidasikan kelompoknya untuk merongrong kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi. Seruan Habib JSA kepada jamaatnya agar bersatu angkat pedang menggulingkan Presiden Jokowi, pemerintahannya juga telah direkam dan beredar luas melalui medsos untuk memprovokasi publik dan berdampak potensial untuk memecah belah persatuan bangsa. Dalam rekaman video di media sosial yang berisi ceramah provokatif pendakwa Habib JSA, terdapat narasi berisi seruan kepada para jamaahnya agar bersatu membawa pedang untuk menggulingkan Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Ini harus diwaspadai karena aksi-aksi tersebut bisa merepotkan aparat penegak hukum. Tangkap dan tahan Habib JSA, hingga saat ini belum ada langkah penindakan berupa penangkapan dan juga penahanan terhadap Habib JSA. Sementara untuk penyelidikan dan penyidikan, desakan publik agar Habib JSA segera ditangkap dan ditahan cukup menggema. Pertanda dukungan publik yang meluas kepada Polri untuk menindak para terduga makar. Lambannya tindakan polisionil terhadap tokoh-tokoh yang saling memprovokasi kelompok masyarakat untuk melakukan makar ini juga membuat kelompok ini muncul silih berganti memprovokasi masyarakat melakukan makar. Sebagai contoh, kasus dugaan makar terhadap kepala negara yang disangkakan kepada Egy Sujana sejak 2019 hingga sekarang tak jelas kelanjutannya. Padahal seruan Habib JSA sudah masuk kategori permulaan pelaksanaan rencana untuk makar dan seruan itu dilakukan di hadapan para jamaah yang telah memiliki visi dan misi sama. Dipastikan akan dikonsolidasikan lewat rekaman video dan medsos guna memperluas dukungan. Jangan dikira kelompok Habib JSA dan kawan-kawan hanya sebatas ceramah, lalu diam. Mereka dipastikan melalui forum-forum ceramah akan terus mempersiapkan gerakan untuk makar dan terus-menerus menebar kebencian untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau golongan warga masyarakat melalui medsos. Tindakan makar dimaksud diancam dengan pidana penjara oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
dalam pasal 104 dan 107 dan 108 KUHP. Video lama Habib Jafar Shadiq Alatas ajak umat gulingkan Jokowi kembali beredar dan menjadi viral di media sosial. Habib Jafar Shadiq mengajak umat menggulingkan Jokowi merupakan bagian dari salah satu ceramah. Adapun kejadiannya pada November 2019. Dalam ceramah itu, Habib Jafar mengajak jamaah menggulingkan Jokowi. Dia bertanya kepada jamaah yang kompak dijawab setuju. Informasi yang dihimpun radarcirebon.com, Habib Jafar bukan sekali ini membuat geger dengan isi ceramahnya, dia bahkan pernah ditangkap polisi. Waktu itu Habib Jafar juga melontarkan sebutan babi kepada Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Buntu dari lontaran ucapannya itu, Habib Jafar sempat ditahan, namun kemudian dibebaskan polisi karena kooperatif. Seperti dilihat dari akun Instagram Habib Jafar Shadiq Alatas, video itu diposting pada 3 November 2019 lalu. Dalam video berdurasi 33 detik itu, Jafar Shadiq Alatas meminta jamaahnya mempersiapkan diri. Ayolah kita bersatu sama-sama, saya sampaikan kepada antum semuanya, siapkan pedang-pedang kalian, siapkan senjata-senjata kalian, siapkan semuanya senjata-senjata kalian, bersatu kita semua. Maka insya Allah akan kita gulingkan Jokowi, setuju atau tidak? Tanya Jafar Shadiq. Jamaah yang hadir kompak menjawab setuju. Siapa Jafar Shadiq Alatas? Jafar Shadiq bin Soleh Alatas atau yang bernama asli Shadiq lahir di Jakarta 15 Agustus 93. Sesuai KTP, dia beralaman di Jalan Haji Harun 6, KP Bulak nomor 35 RT 5 RW 11 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, dia juga sudah beberapa kali membuat video yang kontroversial. Jafar Shadiq kepada kepolisian yang ia nilai tidak adil dalam menegakkan keadilan. Dia terlihat memaki kepolisian di depan jamaahnya. Jafar pun menghina beberapa pejabat yang menyatakan sikap terhadap bantuan asing. Video berdurasi 2 menit 27 detik itu diunggah 21 Oktober 2019 lalu. Dalam video lain, Jafar Shadiq memberikan teguran kepada Gus Azmi yang dianggapnya telah melecehkan kalimat takbir. Dia juga menyerukan siapapun yang telah melecehkan Nabi Muhammad SAW wajib dibunuh dan menghalalkan darah Gus Azmi untuk ditumpahkan. Dalam video ini, Jafar menghimbau kepada Gus Azmi agar belajar agama Islam lebih dalam, menyuruh dia meminta maaf kepada seluruh umat Islam. Video ini juga telah diunggah sejak 23 Juni 2019. Berikutnya, dia juga menanggapi pernyataan Gus Miftah bahwa Islam tak perlu dibela adalah tidak benar. Jafar juga kembali menyerukan kepada jamaahnya untuk siap berperang apabila ada yang menghina agama Islam.